Demi wujudin mimpi gue biar bisa hidup enak kayak tuan muda, bokap gue dengan bangganya bawa pulang nyokap tiri yang kayanya foya-foya setingkat sultan. Tanpa babi bu, dia langsung guyur gue pakai uang jajan jutaan rupiah cuy. Tapi kegilaan ini nggak berhenti sampai di situ aja. Tiap hari bawaannya belanja mulu tanpa henti, sampai ngerombak total penampilan gue dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi siapa sangka pas pesta kelulusan lagi rame-ramenya, primadona kelas tiba-tiba nembak gue dengan muka yang merah merona. Nah, bencana yang sesungguhnya baru dimulai pas nyokap tiri gue tahu soal ini. Aura persaingan sengit langsung pecah di udara. Dia kayak ngibarin bendera perang buat ngemonopoli gue sendirian. Sejak malam itu, dia hobi banget nyelinap masuk ke kamar gue. Cuma demi nyari celah biar bisa nempel intim banget. Gilanya lagi, bokap sama nyokap tiri gue malah ngasih restu penuh, anjir. Prinsip mereka, aset berharga nggak boleh jatuh ke tangan orang luar. Terus tiba-tiba dia muncul sambil berbisik, "Dek, akhirnya kakak nemuin kamu. Sekarang jangan harap bisa kabur lagi ya. Tepatin janji kamu dan jadilah pacar kecil kesayangan kakak." Teng! Bel terakhir ujian masuk perguruan tinggi akhirnya bunyi juga. Suaranya bener-bener kayak dapat pengampunan dosa dari surga yang langsung mecah keheningan mencekam di ruang ujian. Gua langsung melesat keluar kelas kayak anak panah lepas dari busurnya. Sinar matahari sore langsung nyambut muka gua dengan pelukan kebebasan yang hakiki. Di tengah lapangan, anak-anak langsung teriak histeris ngerayain kemenangan. Pemandangan yang gokil banget tersaji di depan mata gua. Mereka nyobek-nyobek buku pelajaran neraka itu, dijadiin serpihan kertas kebebasan yang berhamburan ngiasin langit sore. Ada juga yang pelukan sambil nangis bombay karena bebannya akhirnya lepas. Malah ada gerombolan kutu buku yang masih aja adu mulut panas-panasan cuman gara-gara ngebahas jawaban soal jebakan terakhir tadi. Tapi ya, gue sih ogah banget ikut-ikutan sirkus drama ini. Di otak gue, rencana rahasia buat malas-malasan udah tersusun rapi dan mantap banget. Rencana liburan panjang yang didedikasikan khusus buat kaum rebahan garis keras. Aturan pertama, haram hukumnya merem sebelum jam 3 pagi. Gue bakal nempel di kursi gaming kesayangan gue, ngumpulin squad, terus mulai ekspedisi naklukin dunia virtual. Misi utamanya jelas. Push rank sampai dapat takhta tertinggi. Bayar tuntas rasa haus main game yang ketahan selama 3 tahun penuh. Gue bakal ngegame sampai enek, terus tidur dan ngebiarin badan gue bangun sendiri tanpa gangguan alarm sialan. Pas perut udah mulai demo, semangkuk mie telur tomat legendaris buatan bokap udah nungguin, atau gue tinggal klik-klik layar buat manggil kurir ojek online. Selama 3 tahun terakhir, perut gue cuma dijejelin ayam fried chicken murahan. Tapi sore ini, gue sama sohib kental gue, si Panghuan, udah ngerancang misi naklukin kota. Mulai dari adu mekanik di warnet, pamer skill di lapangan bola, sampai pesta sate daging di pasar malam. Kita bakal babat habis tiap sudut jalanan yang menggoda iman. Ngebayangin muka si Panghuan yang bakal iri setengah mati, pas lihat rank akun gua yang melesat tinggi ke langit. Belum lagi kecium aroma sate domba yang mendesis berlemak di atas bara api. Buh, aduh senyum licik ini bener-bener gak bisa gue tahan. Langkah kaki gue berasa enteng banget kayak melayang. Sampai tiba-tiba ada suara cempreng yang membelah lautan manusia. Mata gue langsung tertuju ke sumber suara. Dan, bam, bokap gue lagi berdiri tegak di sana. Dia masang senyum lebar yang mencurigakan, tapi bentar dulu. Ada aura aneh yang terpancar di sebelahnya. Ada cewek misterius cuy. Pakai rok hitam ketat yang kelihatan elegan banget, dengan rambut panjang yang disanggul rapi. Senyum tipisnya bener-bener madu banget, memancarkan pesona cewek kelas kakap, auranya anggun dan berkelas banget. Umurnya mungkin baru masuk kepala 3. Yang bikin gue shock setengah mati, bokap gue bisa-bisanya ketawa lepas bareng dia. Padahal, seumur hidup gue, si tua bangka ini hampir gak pernah deketin cewek lain. Insting bertahan hidup di kepala gue langsung bunyi darurat. Siapa sih cewek cantik misterius ini? Rekan bisnis kah? Atau saudara jauh yang gak pernah gue tahu? Otak gue langsung mikir keras, nyari di memori otak gue. Hasilnya, zong! Woi bocah, ngapain lu bengong? Kayak patung di situ, tanya bokap sambil jalan mendekat dengan gaya santainya. Plak! Tepukannya di bahu gue masih aja skuad beruang madu. Nah, ada satu rahasia gede yang harus bokap omongin ke lu hari ini. Dek, jantung gue mendadak mau copot. Firasat buruk langsung merayap ke seluruh badan gue. Insting nonton drama gue seketika aktif. Omongan serius dari mulut bokap biasanya adalah tanda-tanda bakal ada plot twist. Gila! Dan bener aja, dia berdeham keras sambil nunjuk ke arah cewek itu. Mukanya berubah jadi serius banget. Nah, kenalin. Ini, Tante Susu. Panggil bokap gue mecah keheningan. Bokap rencana mau nikah lagi. Gue langsung matung seketika. Badan gue kaku. Mau nikah? Kata itu. Terus muter-muter di kepala gue. Bokap yang ngeliat gue diem baik, langsung panik dan buru-buru ngejelasin. Nah, sebenarnya udah dari dulu bokap pengen
ngomongin ini ke lu. Tapi lu kan lagi berjuang mati-matian buat ujian masuk universitas. Beban lu tuh udah berat banget. Bokap takut banget. Kabar ini bakal ngerusak fokus lu, makanya bokap milih diem. Tapi sekarang perang ujiannya udah kelar. Jadi ini adalah waktu yang pas buat jujur. Bokap capek sembunyi-sembunyi terus. Bokap juga pengen nyari kebahagiaan bokap sendiri. Nada bicaranya kedengeran rapuh banget, kelihatan kalau dia ngerasa bersalah banget. Mata gue langsung tertuju ke kerutan lelah di sudut matanya. Pertahanan gue langsung jebol seketika. Pria hebat ini udah ngorbanin segalanya demi gedein gue sendirian. Sejak nyokap meninggal pas gue masih kecil, dia langsung ngambil peran ganda tanpa pernah ngeluh sedikit pun. Kerja rodi pras keringat demi mastiin gue bisa hidup layak. Pas masa SMA, gue harus tinggal di asrama, dia nikmatin sepi itu sendirian. Pulang kerja larut malam, cuma disambut sama gelap dan dinginnya rumah yang sunyi sepi. Umurnya baru 40 tahun, tapi uban putih udah mulai numbuh di kepalanya. Jauh di dalam lubuk hati gue selalu berdoa biar ada sosok bidadari yang datang buat ngerawat dan nemenin dia. Perlahan, gue narik napas dalam-dalam, ngebuang rasa canggung di dada, terus masang senyum lebar sambil natap bokap gue. Bokap, anak laki-laki lu ini ngasih restu 100%. Pas denger kalimat sakti itu, beban di pundak bokap kayak langsung hilang. Dia nepuk punggung gue dengan bangga, terus ketawa lepas tanpa beban lagi. Sekarang, pandangan gue beralih ke Tante Susu. Dia ngebalas tatapan gue pakai senyuman yang adem banget di hati. Gue kudu akuin kalau dia emang punya pesona magis yang gila. Tante Susu punya kulit putih bersih kayak pualam, dengan lekukan wajah kayak Dewi. Pas bibirnya melengkung, sepasang lesung pipit manisnya langsung kelihatan, mancarin karisma yang bahkan ngalahin artis-artis top di TV. Jiwa usil gue tiba-tiba langsung meronta-ronta. Gue natap bokap pakai pandangan ngegodain. Bokap, ayo ngaku deh, ajian pelet apaan sih? Jurus rahasia apa yang bokap pakai buat ngegait hatinya bibi? Susu, tapi baru juga setengah ngomong. Urat kesel langsung nongol di jidat bokap. Dia dengus kasar sampai kumisnya getar parah, terus melototin gue tajam banget. Tangannya langsung melayang cepet di udara, siap-siap mau ngeplak kepala gue pakai jitakan maut. Ngegaet apaan? Bocah tengik lu. Jaga ya mulut lu itu di depan orang tua. Asal lu tahu aja, bokap lu yang ganteng maksimal ini murni pakai pesona mutlak dari karisma murni gue sendiri. Pas lihat mukanya yang mulai memerah, terus dia berusaha keras jaga wibawanya. Sumpah itu pemandangan kocak parah. Tembok pertahanan gue langsung runtuh seketika. Tawa gue langsung pecah, menggema lepas tanpa bisa ditahan lagi. Di samping kita, aura keibuan bibi Susu langsung memancar anget banget. Dia juga ikut geli lihat drama konyol kami berdua. Tangannya yang anggun langsung nutupin bibir, sementara bahunya gerak-gerak pelan nahan tawa. Pas udah berhasil, ngontrol ekspresinya lagi, dia melangkah maju mirip bidadari turun dari langit. Dari dalam tas brandednya yang mewah, dia ngeluarin sebuah kartu eksklusif. Suaranya bener-bener merdu, adem banget kayak angin sepoi-sepoi musim semi yang ngelus tenangnya air danau. Xiaomu sayang, salam kenal ya, panggil aja bibi Susu. Karena ini pertemuan pertama kita, ambil ya hadiah kecil ini. Dek, bola mata gue rasanya mau copot dari tempatnya gara-gara kaget lihat dia seserius itu. Ini gila banget coy. Secara refleks, bulu kuduk gue merinding dan gue langsung geleng-geleng kepala kencang-kencang. Otak gue mendadak korslet dan bibir gue langsung gemeter kaku. Bibi Susu, ntar dulu. Jangan bercanda dong. Ini bener-bener gak masuk akal. Benda pipi ini terlalu mahal. Tahu, kagak pantas tangan gue nerima ini. Asal lu pada tahu aja, sepanjang sejarah hidup gue yang serba pas-pasan ini, rekor uang jajan paling gede cuman angpau. Lecek pemberian bokap tiap tahun baru. Itu pun jumlahnya miris banget, kagak pernah nyentuh angka. Lebih dari beberapa ribu yuan. Tapi sekarang, 1 juta yuan cash terpampang nyata di depan mata gue. Buat cowok biasa kayak gue sekarang, ini nominal gila tingkat dewa. Nyali siapa coba yang berani nyentuh? Lihat gue ngeblank. Dengan muka pucat pasi kayak mayat, bokap malah nyenggol lengan gue sambil nyengir lebar. Woi Tong, ini tanda kasih sayang dari bibi lu. Buruan masukin kantong. Kalau lu berani nolak niat baiknya, lu bakal bikin hatinya terluka. Dan kalau bidadari kayak bibi lu ini sampai sedih, tamat udah riwayat bokap lu ini. Ancaman konyol dari bokap itu langsung bikin muka bibi Susu campur aduk antara pengen ketawa sama terharu. Xiaomu, simpen aja ya, pakai aja buat borong barang apapun yang kamu mau. Kalau saldonya mulai tipis, langsung bilang ke bibi. Nggak usah sungkan, kita kan udah jadi keluarga. Begitu dihantam badai kebaikan sekelas Dewi Hayangan ini, runtuh sudah semua gengsi gue. Dengan pipi merah padam mirip tomat masak, tangan gue yang gemeteran cuma bisa pasrah buat ngambil kartu sultan itu. Dan pas benda itu nyentuh telapak tangan gue
Tangan gue makin gemeteran gak karuan. Sumpah, bahkan udara di sekitar gue mendadak kecium kayak bau duit kertas baru. Bokap cuman bisa senyum lebar lihat kelakuan konyol gue dari kursi sebelah. Paman juga natap gue pakai pandangan yang anget banget. Sorot matanya ramah pol. Tapi, kenyataan soal mobil yang lagi disetir sama paman ini bener-bener bikin kewarasan gue terbang melayang. Bentley item pekat coy. Interiornya aja udah nunjukin kelas sultan yang sesungguhnya. Xiaomu, panggil paman tiba-tiba. Paman punya anak cewek namanya Bai Ningbing. Umurnya 5 tahun lebih tua dari lu. Sekarang dia yang megang kendali penuh di perusahaan keluarga kita. Karakter dia lumayan tegas dan dominan. Mulai sekarang kalian berdua udah jadi keluarga. Jadi harus akur ya. Bai Ningbing, jantung gue langsung dak-dik-duk kenceng banget kayak mau copot cewek karir. Yang umurnya 5 tahun lebih tua, apa nasib gue bakal berakhir tragis di tangan dia? Bukannya di drama-drama TV kakak cewek dari keluarga kaya raya biasanya. Sombong mampus, egois, dan demen banget nyiksa adik cowok mereka. Di otak gue langsung kebayang sosok cewek pakai jas kantoran dengan tatapan sedingin es yang lagi ngamuk-ngamuk teriakin bawahannya. Keringat dingin langsung ngucur deres di pelipis gue. Pas gue masih sibuk gelut sama imajinasi liar gue sendiri, mobil mewah ini perlahan mulai berhenti. Xiaomu, kita udah nyampe, kata paman sambil senyum penuh arti. Gue pun beraniin diri buat buka pintu mobil. Tapi baru sedetik kaki gue nginjek tanah, semua tenaga gue langsung hilang. Gue langsung merosot jatuh lemes. Mata gue langsung melotot lebar. Ini mah bukan sekadar villa biasa. Tapi ini beneran kediaman bangsawan yang luasnya nggak ngotak. Gerbang besinya punya ukiran megah yang nunjukin kekuasaan mutlak. 2 satpam berseragam elit berdiri tegak ngejaga pintu masuk. Pas lihat mobil paman datang, mereka langsung ngasih hormat terus ngebukain jalan. Di balik gerbang segede gaban itu, ada jalan utama yang lebar banget dipagerin sama pohon kamper raksasa. Di sepanjang jalannya dan di ujung jalan sana berdiri tegak sebuah mansion 3 lantai dengan gaya Eropa klasik. Dindingnya putih bersih, dipadu atap merah marun yang elegan abis. Malahan ada air mancur raksasa yang joget-joget manja di halaman depannya. Air kolamnya bening banget kayak kristal. Terus lihat deh, ada beberapa angsa putih yang lagi berenang anggun banget. Ya ampun, ini bukan rumah manusia biasa lagi. Ini sih istana di negeri dongeng. Gue cuman bisa matung ngelihat pemandangan segila ini di depan mata. Rasanya gue lagi halusinasi parah. Refleks gue langsung nyubit paha sendiri kenceng-kenceng. Sampai rasanya nembus ke daging. Rasa sakit yang menjalar. Bikin gue meringis, nahan perih. Tapi dari situlah gue sadar. Kalau semua ini bukan sekadar mimpi. Awalnya gue kira Bibisu. Cuman cewek biasa yang dompetnya pas-pasan. Sumpah, gue bener-bener gak pernah kepikiran kalau dia ternyata seorang konglomerat kelas kakap. Mansion semewah ini. Nilainya pasti udah tembus ratusan. Juta yuan! Kamu kenapa sih ya? Teriak Bibisu panik. Terus langsung lari nyamperin gue buat bantu gue bangun dari lantai. Kamu kecapekan ya nak? Enggak kok. Aku baik-baik aja. Gue bangkit berdiri pelan-pelan sambil nepis-nepis debu di celana. Pakai suara yang masih gemeteran parah, gue beraniin diri nanya, Bibi, Su, apa mansion segede gila ini beneran bakal jadi rumah? Dot kita sekarang. Lihat reaksi gue. Bokap cuman bisa ketawa pelan di sebelah. Dasar bocah. Goblok, kata dia lembut. Mulai detik ini, istana ini adalah rumah. Baru kita. Sambil nelen ludah, gue pelan-pelan ngekorin punggung mereka buat masuk ke dalam villa mewah itu. Dekorasi super mewah di dalamnya. Bener-bener bikin napas gue mau berhenti seketika. Ruang tamu dengan plafon yang tinggi banget, digantungin lampu kristal raksasa yang dot gemerlap silau banget. Lukisan-lukisan maestro bernilai miliaran rupiah. Terpajang mewah di tiap sudut dinding. Lantainya bener-bener dari marmer kelas wahid yang kinclong banget kayak cermin. Semua furniturnya nunjukin kelas bangsawan Eropa yang super dot megah. Malahan, tiap helaan napas di dalam sini rasanya kecium kayak bau tumpukan duit kertas. Tanpa sadar, gue langsung jalannya pelan-pelan. Kayak maling, takutan banget kalau sampai ngerusak barang mahal di situ. Tapi pas mata gue masih sibuk ngeliatin sekeliling, tiba-tiba kedengeran bunyi ketukan tajam dari high heels yang beradu sama lantai marmer dari arah pintu masuk. Bunyinya kedengeran jelas banget dan dot intimidatif parah. "Mak, aku pulang," kata sebuah suara. Suara cewek itu kedengeran bening banget, merdu tapi dingin kayak es batu. Secara refleks, kepala gue langsung nengok ke arah suara itu. Dan pas ngeliat sekilas doang, beneran sukses. Bikin jantung gue berasa berhenti berdetak selama beberapa detik. Sesosok cewek yang cantiknya gak masuk akal berdiri tegak di
Depan pintu pakai setelan blazer sama rok. Dot warna item pekat yang pas banget di badannya. Rambut panjangnya dicepol rapi ke atas, kagak ada acak-acakan sama sekali. Model rambut itu langsung mamerin leher jenjangnya yang putih mulus kayak pualam. Dot sampai ke tengkuknya. Lekukan mukanya. Bener-bener mahakarya ciptaan Tuhan. Yang tanpa celah sedikit pun alisnya. Dot melengkung cantik kayak lukisan gunung di kejauhan. Sepasang matanya, bening dan dalam banget mirip danau pas musim gugur. Dia sama sekali nggak pakai perhiasan mencolok. Tapi entah kenapa, pembawaannya, Dot bener-bener mancarin aura dominan yang mematikan. Menawan, sekaligus dingin mampus. Kayaknya ini kakak tiri gua. Bye, Ning Bing. Cantiknya bener-bener di luar nalar, jauh melampaui bayangan gua tentang tante. Bukan, aura mereka berdua tuh kayak langit sama bumi. Kak Susu memancarkan keanggunan Dewi berkelas dengan pesona pinter yang bikin adem. Tapi si Bing Bing, anjrit, dia kayak badai yang langsung nerjang. Auranya tuh mendominasi banget dan super agresif. Visualnya bener-bener hipnotis mata, bahkan artis papan atas sekalipun langsung kelihatan burik di sebelahnya. Jantung gua rasanya mau copot ngelihat pesonanya. Mata gue langsung terkunci rapat, sampai-sampai lupa cara merem. Kak Susu jelas sadar kalau gue lagi melongo bego. Sepasang mata indahnya langsung ngunci pandangannya ke gue. Awalnya dia ngeliatin gue dari atas ke bawah, terus pelan pedan, senyum misterius muncul di sudut bibirnya. Dia melangkah anggun banget sambil ngulurin tangannya yang seputih salju. Nama aku Susu. Salam kenal ya, adek manis. Mulai hari ini, aku resmi jadi kakak perempuan kamu. Kalau ada apa-apa, jangan ragu buat ngadu ke aku. Ingat baik-baik, kakak yang bakal pasang badan buat jagain kamu. Suaranya kedengaran lembut banget kayak melodi surga, tapi tetap punya wibawa ratu yang gak bisa dibantah. Kesadaran gue langsung balik kayak disiram air es. Muka gue seketika memerah kayak kepiting rebus. Gue buru-buru nyambut uluran tangannya. Tapi anjay, pas ujung jari kita bersentuhan. Rasanya kayak kesetrum listrik tegangan tinggi. Refleks gue langsung narik tangan mundur. Salam kenal kak. Bayi Ning Bing cuma senyum-senyum geli natap mata gua, ngelihat tingkah konyol gua yang udah kayak anak udik kesasar. Dia terus ngelirik tajam ke pengawal pribadinya dan ngasih kode. Cuma dalam hitungan detik, si pengawal langsung nyodorin kunci mobil yang mengkilap banget. Ini hadiah kecil buat ngerayain pertemuan pertama kita. Kakak nggak punya barang mewah lain buat dikasih ke kamu. Jadi, ambil aja mobil Ferrari keluaran paling baru ini. Semoga mainan kecil ini nggak ngecewain selera kamu. Bentar, demi apa? Ferrari beneran? Ngelihat logo kuda jingkrak yang kinclong itu, otak gua langsung korslet parah. Rasanya kayak kejatuhan meteor seketika, gila banget. Dompet keluarga Sultan ini isinya apa sih? Kak Susu dengan santainya ngasih uang jajan 1 juta tunai, terus Kak Bay ngasih supercar kayak lagi bagi-bagi kacang goreng. Gila, ini sih level tajirnya udah di luar nalar banget. Tangan gua seketika melambai panik kayak baling-baling helikopter. Gue menggeleng keras natap Kak Bay sambil histeris. Ampun kak, jangan bercanda. Gue bener-bener gak bisa nerima ini. Lagian, gue juga belum punya surat izin mengemudi sekarang. Gak usah khawatir. Begitu kamu dapat surat izinnya, momennya bakal pas banget buat ngejinakin monster besi ini. Kakak bahkan udah nyimpen mobilnya dengan aman di garasi pribadi kita. Mobil ini bebas kamu pakai kapanpun kamu mau. Kamu beneran mau nolak, tuan muda? Tanyanya. Tapi, pendirian gue tetap keras kayak batu karang. Kokoh, abis. Jujur aja, ngelihat mobil seharga selangit itu udah bikin mental gua kena dan dada nyesek. Apalagi kalau harus nyetir sendiri. Sadar kalau tekad gua nggak bisa digoyah, Susu akhirnya ngalah. Sambil diem, dia nyimpen lagi kunci emas itu sambil senyum penuh arti. Ya udah, terserah kamu, ucapnya lembut. Tapi inget ya, bilang aja ke aku kalau nanti kamu berubah pikiran. Dan sejak hari yang bikin jantungan itu, takdir gua bener-bener berbalik 180 derajat. Gua ngejalanin hari-hari gokil sebagai pewaris tunggal dinasti konglomerat. Semua list liburan musim panas penuh keringat yang udah gua rancang sebelumnya. Sekarang lenyap nggak berbekas. Susu bener-bener manjain gua kayak raja yang turun dari langit. Tiap pagi buta, dia selalu nyajiin makanan mewah yang nggak pernah bosenin. Pas dia tahu kalau gua suka banget sama pai daging sapi panggang. Cewek itu rela turun tangan langsung buat bikin itu demi gua. Pernah suatu kali, gua cuma ngegumam pelan, pengen cobain cemilan manis legendaris dari daerah Chengnan. Gila sih. Sore itu juga dia nyuruh pasukan sopir pribadinya buat ngeborong semua cemilan itu. Sampai numpuk menuhin meja karena takut gua bakal mati kebosanan di dalam mansion. Dia tanpa ragu
ngedatengin perangkat gaming paling mutakhir dan superkomputer spek dewa. Speknya bener-bener nabrak. Batas nalar. Main game seberat apapun rasanya enteng banget kayak ditiup angin. Di sisi lain, Nona Lingling nunjukin kegilaan yang beda kelas lagi. Di tengah kesibukan bisnisnya yang sepadat presiden. Tiap kali matahari tenggelam dan kerjanya kelar, dia bakal langsung nyeret gua buat membelah angin malam. Duduk manis di kursi penumpang supercar beringasnya, dia bawa gua naklukin jalanan aspal gemerlap di tiap sudut kota metropolitan ini. Dan pas weekend tiba, siap-siap aja, dia bakal nyeret gua ke mall paling elit di ibu kota. Ngerombak total gaya gua pakai outfit kualitas dewa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Setelan desainer dunia, sepatu edisi terbatas, sampai jam tangan seharga miliaran rupiah, semuanya memancarkan aura sultan kelas atas. Cewek itu gesek kartu hitamnya tanpa kedip sedikit pun, kayak lagi buang daun kering. Awalnya, atmosfer kemewahan ini bikin gue canggung setengah mati. Mulut gue terus-terusan nyoba buat nolak, tapi duo ibu dan anak konglomerat itu malah natap gue tajem banget. Mereka maksa dan negasin satu fakta mutlak. Kalau sekarang, gue adalah. Kamu sekarang bagian dari keluarga ini. Gak usah canggung lagi. Perlahan tapi pasti, gue mulai terbiasa sama suasana hangat ini. Tapi jauh di lubuk hati paling dalam, gue gak bosen-bosennya dibuat melongo takjub. Dunia para sultan ini emang bener-bener di luar nalar kaum mendang-mending kayak gue. Ada banyak banget memori epik di musim panas tahun ini yang keukir abadi di otak gue. Tapi dari semua kejadian itu, yang paling gila tuh pas hari dimana Bai Lingling nyeret gue ke klub berkuda elit. Lapangannya luasnya nggak ngotak, diisi sama kuda-kuda raksasa yang gagah perkasa. Surai mereka berkilau kayak sutra, tapi pas natap mata hewan buas itu, nyali gua langsung ciut ke level terendah. Keringat dingin, seketika ngucur deras di telapak tangan gua. Sadar kalau gua panik, Lingling nuntun seekor kuda putih yang katanya paling jinak. Kayak satria gagah, dia sendiri yang bawa kuda itu ke depan gua. Dengan kesabaran tingkat dewa, dia ngajarin gua cara naik ke pelana sampai cara megang tali kekang. Dia berdiri deket banget di samping gua. Sesekali, ujung jarinya yang dingin tapi lembut gak sengaja nyentuh punggung tangan gua. Asli. Sentuhan itu bikin jantung gua kayak mandek sedetik. Sialnya, momen romantis itu langsung hancur lebur. Begitu pantat gua nyentuh pelana, kuda kampret itu tiba-tiba mendengus brutal. Kepanikan gua langsung meledak seketika. Tangan gua gemeteran parah, dan tali kekangnya lepas. Tanpa aba-aba, kuda putih itu langsung ngibrit kayak kesetanan. Nyawa gua rasanya bener-bener melayang keluar dari raga. Karena panik setengah mati, gua peluk leher kuda itu erat-erat. "Tolong, selamatin gua!" teriak gua sekencang-kencangnya. Tapi lu tahu nggak, Bai Lingling malah ngebut nyusul gua dengan santai bak naik Pegasus. Sambil ketawarannya, dia teriak santai, "Hei, tenang aja. Tarik kekangnya kuat-kuat. Condongin badan kamu ke depan. Boro-boro mikirin teori." Di tengah situasi hidup dan mati begini, gue cuma bisa menjerit histeris sambil meremelek. Angin kencang menderu liar hantam telinga gue. Jantung gue rasanya bener-bener mau copot dari dada. Untungnya, si pelatih kuda datang kayak pahlawan kesiangan dan berhasil ngerem kuda gila itu tepat waktu. Pas kaki gue turun dari kuda itu, kaki gue langsung lemes tak bertulang mirip puding. Keringat dingin bikin rambut gue lepek parah. Kak Lingling langsung nyamperin gue, terus jongkok pas di sebelah gue. Dia ketawa ngakak brutal, sampai air matanya nyaris tumpah. "Ya ampun, adek kecilku, ekspresi lu tadi." Bener-bener persis kelinci yang ketakutan setengah mati. Muka gue seketika panas membara nahan malu, dan gue ngebalas dengan gugup. Gue cuma belum siap aja tahu, Kak Susu. Tiba-tiba ngulurin tangannya, musap lembut keringat yang membasahi jidat gue. Nada suaranya terdengar anget sekaligus ngegodain banget. Iya, kakak paham. Belum siap kan? Lain kali, kakak pasti bakal bawa kamu ke tempat ini lagi. Kita bakal latihan pelan-pelan sampai kamu beneran pro. Di momen itu, sorotan cahaya keemasan dari matahari senja menerpa wajahnya. Bikin siluet yang adem dan nenangin banget. Ngebuat senyum lembutnya kerasa makin anget di hati. Pas masuk pertengahan, liburan musim panas, Kak Susu tiba-tiba ngusul. Biar kita sekeluarga pergi liburan ke pantai. Dia pengen gua ngebuang semua beban pikiran, buat modal sebelum nyemplung ke kerasnya dunia kuliah. Kita nyewa villa eksklusif yang menghadap langsung ke samudra. Begitu jendela dibuka, hamparan. Lautan biru langsung nyapa mata. Angin pantai yang sejuk berhembus, bawa aroma garam yang khas. Rasanya bener-bener kayak di surga. Pas fajar menyingsing, kita selalu jalan ke bibir pantai, ngumpul bareng nungguin magisnya matahari terbit. Nyaksiin sang surya yang merangkak naik perlahan dari garis cakrawala. Melukis hamparan awan. Pakai gradasi merah dan emas yang gokil abis.
Terus pas malam tiba, kita santai nyusurin pasir pantai. Kasusu sama bokap jalan di depan, asik tenggelam dalam obrolan hangat mereka. Sedangkan gua sama Kak Lingling ngekor di belakang, ngebiarin telapak kaki kita tenggelam di pasir yang halus, ditemani alunan merdu deburan ombak yang nyapu daratan. Sampai pada suatu malam yang magis, kita nggak sengaja ngelihat kerumunan orang lagi nerbangin lampion ke angkasa sepasang mata Kak Lingling. Seketika berbinar penuh semangat, dia narik tangan gua dan lari buat beli 2 buah lampion. Berbekal pena di tangan, dia mulai nulis harapannya di kertas lampion itu. Gua pun ngintip, diam-diam, dan ngeliat tulisan tentang kedamaian sama kelancaran hidup. Senyum jahil langsung mengembang di muka gua, terus gua godain, "Kak, kenapa sih lu nulis harapan yang kelewat simple kayak gitu?" Tatapan matanya langsung beradu sama gua. Di bawah sinar rembulan, paras cantiknya bersinar menawan banget. Ada kelembutan luar biasa yang gak mampu diungkapin pakai kata-kata. Terkadang impian yang sederhana nyatanya malah jadi anugerah terindah. Gue tersenyum mantap lalu mulai nulis coretan harapan di lampion gue. Sebuah doa tulus demi kesehatan keluarga. Cahaya api mulai berpendar pas kita lepasin lampion itu ke angkasa. Mata kita terpaku, nyaksiin pendar cahayanya menari anggun. Makin lama makin tinggi, melebur jadi debu bintang bercahaya yang akhirnya ditelan kegelapan malam. Pas di detik-detik syahdu itu, embusan angin laut yang sejuk membelai muka gue. Bawa serta aroma magis bunga gardenia yang menguar dari tubuhnya. Tiba-tiba dada gue bergemuruh hangat. Untuk pertama kalinya seumur hidup gue nemuin tempat gue berpulang. Ikatan batin ini beneran negasin, mereka lah harta karun gue yang paling berharga. Tapi ketenangan itu pecah pas kolam renang mewah di area villa akhirnya diresmikan. Jiwa labil remaja gue meronta-ronta pengen buru-buru nyebur. Tapi sialan banget, kaki gue malah kram parah pas badan gue baru aja nyebur ke air. Kepanikan luar biasa langsung melanda, gue meronta gak karuan dan teriak histeris nahan maut di tengah kepungan air. Bai Jingbing yang denger jeritan putus asa, gue langsung gerak cepet kayak elang yang bermangsa. Dia terjun tanpa mikir 2 kali cuma demi nyelamatin gue dari dasar kolam. Sekarang gue duduk gemeteran, dibungkus handuk tebel mirip bocah yang menggigil kedinginan. Tapi pas mata gue ngeliat sosoknya, rambutnya yang basah kuyup nempel manja di wajah sempurnanya. Tawa gue tiba-tiba pecah gak tertahan. Astaga kak, aksi heroik lu barusan bener-bener epic parah. Persis kayak tokoh utama cewek penakluk dunia. Gerakannya seketika langsung keputus. Semburat merah merona langsung ngehiasin pipinya. Dia buru-buru buang muka, ngeles, sibuk ngambilin gue semangkuk, sup kacang hijau anget. Rentetan kejadian manis dan konyol ini, sepanjang liburan musim panas yang terik, sukses ngerajut takdir yang bikin hati gue sama Bai Jingbing makin nempel gak terpisahkan. Di mata dunia, dia emang ratu bisnis yang kejam dan gak tersentuh. Tapi pas kita cuma berdua, dinding es itu meleleh total. Dia berubah jadi sosok yang penuh kasih sayang dan luar biasa lembut. Bahkan pas gua mati-matian push rank sebuah game, dia rela buang-buang waktunya cuma demi nyariin gua trik rahasia. Atau pas insiden kecil bikin engkel gua terkilir di tengah panasnya pertandingan, bola basket. Tangan lentiknya sendiri yang langsung turun tangan, mijat ekstra hati-hati, dan ngolesin salep reda nyeri sambil terus ngomel cemas biar gua nggak ceroboh lagi. Dan puncaknya, pas perut gua berontak di tengah malam buta, cewek secantik Dewi itu rela ngebuang gengsinya demi masakin semangkuk mie hangat buat gua. Tapi, seiring berjalannya waktu kita tinggal serumah, ada kejanggalan aneh yang mulai ngeganggu pikiran gua. Sorot mata Kak Bai Ningbing ke gua. Asli mencurigakan banget. Bayangin aja, pas gua lagi asik push rank di sofa ruang tengah, dia sengaja duduk mepet banget, terus ngunci gua pakai tatapan matanya yang tajam mampus. Tatapan yang dipenuhi kabut emosi pekat, semacam obsesi terselubung yang gak bisa gua pahami. Kadang, pas kita lagi makan malam berdua pun, dia bakal ngeliatin muka gue tanpa kedip sama sekali. Kayak kesurupan. Tapi begitu gue balik natap dia, dia langsung gelagapan dan buang muka. Sok-sokan sibuk natap tembok, padahal jelas-jelas ketahuan basah. Puncaknya pas dia ngajak gue jalan-jalan pakai mobil mewahnya. Pas mesin dimatiin, dia perlahan nengok ke arah gue dalam keheningan total. Matanya mancarin aura predator kelas kakap, seolah-olah gue ini mangsa lezat yang wajib jadi hak milik dia seutuhnya. Jantung gue nyaris copot saking kagetnya, tapi nyali gue terlalu ciut buat nyari tahu lebih jauh. Lagian, dia kan kakak gue sendiri. Umurnya terpaut 5 tahun, di atas gue. Dan dia itu tipe bos cewek karir yang super dingin di kantornya. Mungkin aja dia terbawa vibes kerjaan dan biasa natap bawahannya. Pakai gaya intimidasi kayak gitu. Gue terus-terusan ngesugesti positif yang konyol ke diri sendiri, berusaha keras nepis semua firasat buruk gue. Sampai akhirnya, satu insiden gila bener-bener ngeruntuhin pertahanan gua di tengah malam buta. Pas gua lagi pules-pulesnya tidur, tiba-tiba kerasa ada sentuhan dingin menyelinap,
ngelus, lembut, lekuk muka gua dengan penuh damba. Belayan itu kerasa bikin candu, tapi di saat bersamaan ngirimin sensasi merinding ke sekujur tubuh. Waktu itu, kesadaran gua masih setengah sadar setengah enggak. Mata gua rasanya kayak dilem, ogah, kebuka dikit pun. Palingan cuman mimpi. Pikir gua polos. Gua pun balik badan lagi dan lanjut ngorok. Tapi sialnya, sejak malam keramat itu, teror sentuhan misterius ini malah neror gua hampir tiap malam. Kayak ada bayangan yang diem-diem nyelinap masuk ke kamar gua. Bawa hembusan wangi bunga gardenia yang pekat banget. Bentar, gua hafal banget sama parfum ini. Ini kan aroma khas yang selalu nempel di badannya Kak Baining Bing. Sontak jantung gua langsung mau copot. Kepala gua dipenuhin tanda tanya gede banget. Ini semua cuma halusinasi gua doang? Atau emang kenyataan yang sengaja disembunyiin? Kalau emang ini cuma mimpi, kenapa sentuhannya kerasa nyata banget dan membekas? Tapi kalau ini kenyataan, apa sih mau si Ningbing itu? Otak gua beneran puyeng mikirinnya. Biar bisa ngebongkar teka-teki sialan ini, gua bikin rencana matang malam ini. Gua bakal mancing dia diem-diem dengan cara pura-pura merem dan tidur pules. Gue biarin aja skenarionya jalan kayak malam-malam kemarin. Habis mandi, gue langsung rebahan di kasur. Tapi bedanya, kali ini kesadaran gue bener-bener melek total, mirip kayak pemburu yang lagi ngincer mangsanya. Sunyi senyap langsung nelan seisi kamar. Cuma ada suara jangkrik dari balik gorden jendela sama suara detak jantung gue yang makin kencang. Deg-degan parah. TikTok. Waktu kerasa lambat banget jalannya. Sampai tiba-tiba alarm bahaya di kepala gue langsung bunyi. Bener aja anjir. Ada suara langkah kaki yang pelan banget. Saking halusnya hampir gak kedengeran sama kuping manusia normal. Dek, jantung gue rasanya mau lompat keluar dari dada. Badan gue langsung kaku seketika. Tegang kayak patung batu. Pas lagi merem itu, gue sampai lupa caranya napas. Pikiran liar gue mulai ngaco kemana-mana. Udah gak waras lagi. Bayangan adegan film horor sadis yang penuh darah terus muter di kepala gue. Jangan-jangan ada pembunuh berdarah dingin yang mau habisin nyawa gue. Tap, tap. Bayangan itu makin deket ke pinggir kasur gue. Terus, dia beneran berhenti pas di samping gue. Gak lama, hawa dingin mulai merayap di kulit gue. Ada jari lentik yang belai pipi gue lembut banget. Sentuhan anget yang bikin kangen, ditambah lagi bau, wangi, bunga gardenia, campur susu. Yang gue kenal banget. Astaga, darah gue langsung berdesir hebat kayak badai di laut. Jantung gue mau gila-gilaan. Rasanya mau jebol sampai tenggorokan. Ngapain coba dia malam-malam nyusup ke kamar gue kayak gini? Pas ketegangan udah naik sampai ubun-ubun, tiba-tiba napas hangat dan bisikan pelan menggelitik kuping gue. Suaranya kedengeran sedih banget, ada getaran tipis kayak lagi nahan perih yang mendalam di hatinya. Dek, kenapa sih kamu gak inget-inget tentang aku? JDRRR. Kalimat pamungkas itu langsung bikin otak gue ngeblank kayak disambar petir di siang bolong. Bentar, maksudnya dia nanya kayak gitu apaan sih? Pala gue rasanya mau pecah, dipenuhin teka-teki kayak kembang api yang meledak. Rasanya pengen banget gue langsung melek dan nodong dia minta kejelasan. Tapi gue takut malah ngerusak momen ini. Karena bingung setengah mati, gue cuma bisa lanjut pura-pura tidur. Gue merem sekencang mungkin. Badan gue beku kayak es di tengah badai. Ujung jari yang pucat itu ngelus pipi gue dengan sangat lembut. Dia nyentuh gue hati-hati banget. Gak tahu udah berapa lama waktu berhenti di keheningan ini. Terus, dia makin deket dan mendaratin kecupan hangat di jidat gue. Habis itu, dia cuma duduk diam di ujung kasur, merhatiin gue lekat-lekat di tengah gelapnya malam. Sampai akhirnya, bayangan dia perlahan ngejauh, disusul bunyi decitan pintu yang ditutup rapat. Saat itu juga, mata gue langsung melek lebar. Gue langsung narik napas dalam-dalam kayak orang sekarat. Gila. Sentuhan tadi beneran kerasa nyata banget buat ukuran mimpi. Besok paginya, dengan langkah gontai gue jalan ke ruang makan. Di sana, Susu udah duduk santai dengan posisi tegak yang sempurna sambil nyeruput kopi kayak bangsawan. Pas ngelihat gua, senyum manis andalannya langsung ngembang. Xiaomu, akhirnya lu bangun juga. Sini buruan duduk, terus makan sarapan lu. Gua sengaja bikinin pai daging kesukaan lu nih. Muka dia kelihatan polos banget tanpa dosa. Seolah-olah sosok misterius yang nyusup ke kamar gua semalam itu bukan dia. Gua cuma bisa bengong ngeliatin dia. Pipi gua mendadak kerasa panas dan memerah. Otak gue bener-bener kacau. Gue bingung harus bereaksi kayak gimana. Bisikan pelan dia semalam. Kenapa kamu gak bisa kenal aku? Kalimat itu. Terus muter kayak kaset rusak. Nyisain misteri yang bikin dada gue sesak. Berusaha nutupin kepusingan di kepala gue pun narik kursi. Dengan tangan yang agak gemetaran, gue gigit pai daging itu dan mengunyahnya. Secara tekstur sih, makanan ini gak ada tandingannya. Kulitnya renyah banget, isian dagingnya juga lumer di mulut. Tapi lidah gue malah mati rasa. Gak ada rasa enak-enaknya sama sekali.
Semua sel otak gue udah dikuasain sama bayang-bayang kejadian semalam. Karena nggak kuat sama suasananya, gue buru-buru nyeret Van Kuan keluar rumah. Dada gue sesak banget. Gue butuh sandaran, butuh tempat buat numpahin semua kegilaan ini. Tapi skenario kejadian ini terlalu nggak masuk akal buat dipercaya. Gue bahkan bingung harus mulai cerita dari mana. Van Kuan langsung sadar kalau gue lagi gelisah banget. Tatapan matanya kelihatan cemas banget. Dia nepuk pundak gue dengan mantap. "Hey Bay, lu sebenarnya kenapa sih? Muka lu pucat banget, kayak orang linglung. Apa gara-gara ujian koku lu yang berantakan itu?" Gue cuma bisa geleng-geleng kepala pelan. "Bukan itu masalahnya, nilai ujian gue sebenarnya bagus banget. Terus lu kenapa dong, Fang Yuan?" Ngeliatin gue penuh selidik. "Ada masalah di rumah ya?" Gue diam 1000 bahasa. Kata-kata itu ketahan di ujung lidah karena gue bener-bener gak berani ngomong. Gue takut Fang Yuan bakal ngira gue udah gila kalau denger rahasia yang gak masuk akal ini. Akhirnya gue cuma bisa maksain ketawa hambar. "Gak apa-apa kok, perasaan gue cuma lagi agak jenuh sama bosen aja." Gue buru-buru ngalihin topik pembicaraan. "Oh iya, malam ini kan ada pesta kelulusan gede-gedean dari wali kelas kita. Awas aja lu kalau sampai lupa." Fang Yuan nepuk jidatnya sendiri. "Astaga, gue hampir aja lupa. Malam ini kita harus pesta pora. Waktunya ngerayain kebebasan mutlak kita." Malam itu vibes pesta perpisahan kerasa bener-bener pecah dan meriah banget. Ruangannya dipenuhin lautan balon sama pita warna-warni. Di layar proyektor gede ada tulisan tegas, "Masa muda gak bakal pernah padam. Wali kelas kami." Perlahan ngangkat gelasnya, nyampein pidato perpisahan panjang yang bikin haru. Pas lagi pidato, matanya mulai kelihatan merah dan berkaca-kaca. Kami, murid-murid yang biasanya terkenal sebagai berandal paling bandel, langsung diem dan nunduk bisu. Bener juga sih, 3 tahun masa-masa SMA kami akhirnya kelar juga di sini. Rasa nggak rela sama. Nyesek mendadak menyelimuti hati kami. Mau yang jago minum, atau yang payah banget sama alkohol, malam itu semuanya ikutan bersulang. Gue juga ikut minum lumayan banyak. Padahal kuat minum gue itu ampas banget. Cuma minum 1 gelas bir aja, pipi gue langsung merah merona kayak apel mateng. Tapi serius, gue bener-bener nggak bisa nolak keseruan dari teman-teman gue. Mereka terus-terusan nuang minuman ke gelas gue tanpa ampun. Alhasil, pandangan gue mulai muter dan berkunang-kunang. Jalannya aja udah melayang dan sempoyongan banget. Setelah pesta perpisahan itu kelar di bawah tatapan sedih wali kelas, perlahan satu persatu anak-anak mulai pesen taksi buat balik. Sementara itu, gue sama Fang Yuan berdiri nyandar di depan gerbang utama sekolah. Pas banget pas kita mau ngeluarin HP buat nyari taksi, ada suara lembut yang gak asing tiba-tiba manggil nama gue. "Mubai." Gue refleks noleh. Jantung gue langsung deg-degan, ternyata itu Subayo, ketua kelas bahasa kami. Malam ini, gaun putihnya bikin dia kelihatan anggun banget, kayak bidadari. Pipinya kelihatan merah merona. Kelihatan banget kalau dia juga udah agak mabuk. Tanpa ragu, dia jalan mantap nyamperin gua, makin ngedeket ke arah gua. Sorot matanya ngunci pandangan gua lekat-lekat. Matanya kelihatan malu-malu, tapi ada yang beda. Dengan tatapan super serius, Suboyu langsung blak-blakan bilang, "Gue suka sama lu, mau gak jadi pacar gue?" Dengar pengakuan gila itu, jantung gua rasanya mau copot. Bayangin aja, selama 3 tahun di SMA, gue sama dia tuh hampir gak pernah ngobrol sama sekali. Dia itu murid teladan, yang nilainya selalu sempurna dan selalu punya aura tenang yang susah buat dideketin. Lah, sedangkan gue cuman murid pembuat onar yang kerjaannya tiap hari cuma main-main dan bikin rusuh. Kita berdua tuh bener-bener kayak langit sama bumi. Siapa coba yang bakal nyangka cowok sempurna kayak dia bisa naksir sama gue. Badan gue seketika kaku kayak patung es. Otak gue mendadak ngeblank. Gue bener-bener kehabisan kata-kata, bingung gimana cara nolak dia. Pas gue lagi panik-paniknya, ada bayangan keren yang jalan cepet, nembus gelapnya malam. Bayangan itu gak lain adalah si Bai Ningbin. Padahal dia cuma pakai baju santai dan berdiri di bawah lampu jalan yang remang-remang. Tapi sorot cahaya bulan kayak sengaja banget bikin garis mukanya kelihatan cakep parah. Dengan langkah yang cool abis, dia jalan deketin gue, terus tanpa canggung sedikit pun. Langsung ngerangkul pundak gue yang masih gemeteran karena kaget. Tatapan tajamnya perlahan beralih ke Suboyu. Dengan suara yang dingin banget kayak es, tapi kerasa dominan. Dan punya aura yang gak bisa dibantah, dia langsung memecah keheningan. Sorry ya, Xiaobai kesayangan keluarga kita ini masih bocah. Dia masih harus fokus ngejar masa depannya, jadi buat sekarang dia sama sekali gak boleh yang namanya pacaran. Suboyu cuma bisa melongo natap sosok Bai Ningbin yang cantiknya bener-bener kayak Dewi dari alam mimpi. Pesona gila itu bikin dia matung dan refleks nanya dengan suara gemeteran, "Loh, siapanya dia?" Bai Ningbin natap balik dengan tajam, terus dengan nada yang penuh penekanan, dia ngejawab, "Gua kakak perempuannya Bai Ningbin." Muka Suboyu langsung pucat pasi kayak kertas. Dia dengan panik langsung nunduk dalam-dalam, suaranya bergetar hebat.
Maaf gue udah lancang, maaf udah bikin kalian repot. Detik berikutnya dia langsung balik badan dan lari terbirit-birit. Badannya langsung hilang cepet banget ketutup gelapnya malam. Gue cuma bisa natap Bai Ningbin dengan pandangan kosong. Otak gue benar-benar pusing dan bingung setengah mati, Kak. Kenapa kakak tiba-tiba ada di sini? Sementara itu, si Fang Yuan yang dari tadi cuma nonton sambil diem, ikut nelan ludah ketakutan. Mukanya kayak mau nanya, siapa sih sebenarnya Dewi cantik yang ada di depan kita sekarang? Tapi Bai Ningbin cuma ngeliatin dia pakai tatapan datar yang dingin banget, kayak es kutub. Di balik matanya yang indah itu kayak ada hawa membunuh. Suasana sekitar mendadak jadi mencekam banget. Bokap gue bahkan sampai kaku gak bisa gerak dan langsung nelan ludah nahan omongan yang udah di ujung lidah. Belakangan bokap baru berani bisik-bisik ke gue, katanya aura si bos Bai Ningbin hari itu bener-bener mengerikan kayak Raja Iblis, sampai bokap gak berani berkutik sama sekali. Ningbin akhirnya memapah gue buat masuk ke mobil. Di sepanjang jalan dia cuma diem 1000 bahasa. Suasana di dalam mobil bener-bener horor dan canggung banget. Otak gue langsung muter keras, mikir apa gue ada salah ya. Saking takutnya, buat napas aja, gue sampai gak berani tarik napas dalam-dalam. Lampu jalanan berkelebat cepet di luar jendela, nyorotin rahang tegasnya yang kelihatan sempurna, tapi auranya dingin banget kayak es kutub. Pas kita nyampe rumah, seisi rumah ternyata udah pada tidur lelap. Si tuan muda Ningbin ini nuntun gue ke kasur, terus dia bela-belain jalan ke dapur, cuma buat bikin teh hangat, biar gue gak mabuk lagi. Teh hangat itu kerasa nyaman banget pas mengalir ke perut gue, ninggalin rasa manis madu yang pas di lidah. Syukurlah, badan gue rasanya jadi jauh lebih enakan. Tapi gara-gara ditatap tajam kayak elang sama dia, gue langsung tenggak abis teh itu kayak prajurit yang lagi dipaksa minum racun. Selesai minum, gue langsung buru-buru bangun mau kabur mandi. Tapi pas badan gue baru mau berdiri, si Ningbin tiba-tiba megang pergelangan tangan gue dengan kencang. Tarikannya kuat banget kayak magnet, bikin gue langsung mental jatuh lagi ke kasur. Dan sedetik kemudian, badannya yang tegap langsung ngurung gue di bawahnya. Dia natap gue tajam banget tanpa kedip sama sekali. Di matanya kelihatan ada badai emosi yang gila. Campuran antara marah, nafsu, cemburu, dan ada sedikit kelembutan yang bikin gue bingung setengah mati. Duh, jantung gue rasanya mau copot saat itu juga. Muka gue pasti udah merah padam, kayak kepiting, rebus. Dengan suara yang gemetaran gue nekat nanya, Kak, kamu mau ngapain? Gue ada salah lagi ya? Pas denger suara gue yang udah mau nangis, raut muka Ningbin yang tadinya gelap langsung melembut. Kemarahannya hilang entah kemana, diganti sama tatapan penuh damba yang romantis banget. Cuma butuh waktu sedetik buat bikin gue terhipnotis. Tiba-tiba aja dia nunduk dan langsung nyium bibir gue. Ciuman itu kerasa memabukan banget, ada aroma anggur merah yang kecampur sama manisnya bunga gardenia. Lembut banget, tapi sekaligus nunjukin rasa posesif yang kuat. Badan gue langsung kaku seketika. Pikiran gue melayang entah kemana, sampai-sampai gue lupa caranya buat napas. Tapi di saat yang sama, gagang pintu kamar tiba-tiba muter. Bibisu masuk sambil bawa nampan isi segelas susu hangat. Langkahnya langsung terhenti di depan pintu, matanya melotot pas ngelihat posisi intim kita berdua. Gue langsung panik setengah mati, darah rasanya berhenti ngalir. Gue berontak dan coba dorong dada bidangnya si Bai Ningbin sekuat tenaga. Tapi ya namanya cowok, badannya kokoh banget kayak tebing es yang gak bisa digeser. Muka gue rasanya panas banget karena malu. Rasanya gue pengen ngilang aja ke dalam tanah saking malunya. Tapi anehnya, di luar dugaan banget, muka kagetnya Bibisu langsung hilang gitu aja, malah diganti sama senyum penuh arti yang ngegodain kita. Dia bahkan kedipin satu matanya dengan santai seolah-olah ngasih kode nakal yang udah paham situasinya. Pelan-pelan dia langsung mundur teratur. Susu hangat tadi ditaruh gitu aja di lantai depan pintu kamar, terus pintunya ditutup rapat lagi sama dia. Otak gue makin pusing mikirinnya. Bentar deh, jangan-jangan Bibisu sebenarnya udah lama tahu tentang hubungan kita. Ngelihat dada gue yang kembang kempis karena kehabisan napas, si Bai Ningbin akhirnya lepasin ciumannya. Cowok itu natap mata gue dalam-dalam seolah mau nembus jiwa gue. Terus dia berbisik pakai suara beratnya. Apa lu lagi nyari tahu alasan dibalik sikap gue ini? Atau lu lagi kepikiran soal rahasia yang gue omongin semalam? Soal lu yang sebenarnya sama sekali gak inget siapa kita, pas denger kata semalam, jantung gue rasanya langsung copot. Gue gak bisa ngelak lagi. Mengingat cowok sehebat si Bai Ningbin udah tahu kalau gue cuma pura-pura tidur. Sandiwara konyol ini emang gak ada gunanya lagi buat diterusin. Akhirnya gue cuma bisa ngangguk pelan sambil nahan napas, nunggu apa yang bakal dia lakuin selanjutnya. Tatapan mata Bai Ningbin mendadak sayu. Kayak lagi ngingat masa lalu yang jauh banget. Bahkan nada suaranya pun kedengaran agak gemetar nahan emosi. Lu masih inget gak? Pas lu baru masuk kelas 1 SMA dulu. Di atas jembatan penyeberangan di tengah kota. Apa lu pernah nyelamatin cewek dari jurang kematian
Badan gue seketika kaku kayak patung es anjir. Otak gue langsung muter keras, nyoba nginget-nginget lagi memori lama yang udah terkubur. Pas banget pas musim panas tahun pertama SMA, pas bel bunyi kaki gue ngelangkah ngelewatin sebuah jembatan. Nah, di situ mata gue tiba-tiba nangkap sosok cewek bergaun putih lagi berdiri nantang maut tepat di ujung pembatas besi. Aura putus asa benar-benar nyelimutin dia dengan pekat. Kelihatan jelas seluruh badan rapuhnya gemeteran parah, tapi orang-orang di sekitar cuma jadi penonton bisu, nggak ada satupun yang berani nolongin dia. Belakangan rahasia kelamnya keungkap, ternyata hatinya udah dihancurin sama cowok pengecut nggak berguna. Cinta sama kepercayaannya dirampas habis-habisan, ninggalin. Luka pengkhianatan yang dalam banget. Dunia bagi dia kayak udah runtuh jadi puing-puing kegelapan yang maksa dia buat mati. Tapi pas detik-detik kritis itu, entah dapat keberanian gila dari mana, dada gue rasanya kayak kebakar, gue langsung ngerobos kerumunan orang-orang cuek itu dan teriak sekencang mungkin ke dia. Kak, lu tuh cewek yang cantik dan berharga banget. Nggak pantas nyawa lu dibuang sia-sia cuma demi bajingan berengsek. Pesona lu terlalu mahal. Takdir pasti udah nyiapin cowok yang jauh lebih sempurna buat lu. Please, buang jauh-jauh pikiran gila buat lompat. Teriakan gue kayak langsung nembus rasa putus asanya. Perlahan, cewek cantik yang terluka itu muter badannya. Dia natap tajam ke arah bocah berseragam SMA ini. Sudut bibirnya perlahan keangkat, bikin senyum tipis yang rapuh banget, seolah dia benar-benar bersyukur dari lubuk hati paling dalam. Pas lihat ada secercah harapan di senyum itu, firasat gue bilang kalau teriakan gue udah nyelamatin jiwanya. Tanpa ragu sedikit pun, gue langsung nekat bikin janji sakral kalau kakak mau nungguin gue. Tumbuh jadi cowok sejati, gue sumpah bakal ngelindungin dan jadi pacar lu. Kalimat nekat itu langsung bikin sekitar berasa hening seketika. Cewek itu diem 1000 bahasa, cuma matung natap gue pakai tatapan yang punya sejuta makna. Detik itu juga, air matanya langsung tumpah. Pas dia lagi lengah sedetik, gue langsung buletin tekad. Gue langsung melesat dan meluk dia erat-erat, narik dia ngejauh dari maut yang nyaris menjemput. Setelah mastiin dia aman, gue langsung cabut, ngilang gitu aja, kayak bayangan di tengah keramaian. Memori lama itu sebenarnya udah ketutup rapat sama waktu. Gue bahkan hampir lupa sama kejadian itu. Tapi, kenapa tiba-tiba dia ngebahas soal takdir ini? Kayak disambar petir, otak gue langsung ngeblank sama kenyataan gila ini. Sambil nahan napas dan jantung yang deg-degan parah, gue langsung nanya. Jadi, cewek yang gue selamatin waktu itu adalah lu? Suara gue gemeteran parah. Susu cuma mengangguk pelan, sebulir air mata netes dari matanya yang memerah. Iya, itu gue. Pas dunia gue hancur dan gelap gulita, lu dateng ngusir kegelapan itu, kayak fajar yang baru terbit. Setiap omongan manis yang lu bisikin hari itu, terukir abadi di jiwa gue. Dalam banget, dan gak bakal pernah bisa kehapus sama waktu. Bertahun-tahun gue hidup dalam keputusasaan, gue gunain semua koneksi cuma buat nyari jejak lu, tapi nihil. Sampai akhirnya takdir berpihak ke gue. Lewat bokap lu yang tiba-tiba datang bawa rencana perjodohan. Dia nunjukin foto lu ke gue, maksudnya biar gue biasa lihat muka calon pasangan gue. Tapi pas gue lihat foto itu, jantung gue rasanya kayak berhenti berdetak. Gue hampir mikir kalau mata gue lagi salah lihat. Bocah cowok yang jadi pangeran penyelamat gue dulu, ternyata sekarang berdiri tepat di depan mata gue. Awalnya gue mau mendem perasaan ini lebih lama lagi, nunggu lu tumbuh jadi cowok dewasa seutuhnya. Tapi pas denger ada cewek lain yang berani nembak lu, pertahanan gue langsung runtuh. Kesabaran gue hancur gak bersisa. Siubai, dengerin gue baik-baik. Perasaan yang gue pendem ini bukan cuma kasih sayang polos seorang kakak perempuan, tapi ini cinta mati dari seorang cewek buat cowok impiannya. Denger pengakuan gila dari mulut Bai Ningbing, kaki gue rasanya kayak dipaku ke tanah. Napas gue langsung tercekat. Benang merah takdir ternyata udah ngikat kita berdua dari awal. Semua perlakuan spesialnya, tatapan penuh dambaan itu. Bahkan nekatnya dia nyelinap ke kamar gue tengah malam. Sekarang, semua teka-teki itu terjawab tuntas. Badai emosi bener-bener ngehantam dada gue tanpa ampun. Ada rasa kaget sekaligus haru yang bikin jiwa gue bergetar. Memori pas kita bareng-bareng langsung berputar kayak raw film. Sentuhan lembutnya, canda tawanya yang bikin dunia gue teralihkan, sampai tatapan misterius yang selalu bikin gue salah tingkah. Semuanya sekarang jadi 100% masuk akal. Dan kalau gue jujur sama hati nurani gue sendiri, benteng hubungan kakak adik bohongan ini sebenarnya udah lama hancur. Senyuman manis di bibirnya itu candu banget buat gue. Raut capek di wajahnya selalu bisa nyayat-nyayat hati gue. Dan pas ada cowok-cowok gak jelas gatel nyari perhatian dia, insting posesif gue langsung bangkit gitu aja. Cuma ya, selama ini gue terus mendem perasaan ini dalam-dalam. Jelas lah soalnya di mata dunia. Kita berdua cuma sebatas kakak adik. Tapi pas denger pengakuan tulusnya barusan, pertahanan gue langsung rontok gak bersisa. Gue gak bisa lagi ngebohongin diri sendiri. Perlahan, gue angkat tangan gue, megang jari-jarinya yang lentik dengan lembut banget.
Astaga, tangan Bai Ningbing rasanya dingin banget. Gue langsung genggam erat-erat, kayak nggak mau lepas. Berharap bisa nyalurin kehangatan badan gue ke dia. Gue natap langsung ke matanya, terus berbisik. Dengan nada yang serius banget, Kak. Kayaknya gue juga udah jatuh cinta sama lu. Detik itu juga, Bai Ningbing langsung dongak kaget. Matanya gemeteran, mancarin rasa bahagia yang luar biasa. Beneran? Gue ngangguk mantap. Perlahan tapi pasti. Mukanya yang cantik langsung merona merah muda. Ngelewatin hari-hari bareng lu. Dan sekarang, denger jawaban lu. Gue bener-bener bahagia banget. Senyum semanis madu, akhirnya ngembang di bibir Bai Ningbing. Senyuman tulus banget, persis kayak bocah yang baru dapat permen paling enak sedunia. Sekarang, nggak ada lagi keraguan. Sejak momen bersejarah itu, dia nggak canggung lagi gandeng tangan gue. Bahkan di depan umum sekalipun. Dia bahkan belak-belakan, manjain gue di meja makan, tepat di depan keluarga kita. Pas malam tiba, dia bakal nyelinap ke kamar gue. Cerita banyak hal, nemenin gue ngelewatin malam yang sepi. Ujung-ujungnya malah ketiduran nyenyak tanpa dosa. Kocaknya bokap sama paman bukannya ngelarang kelakuan absurd itu, mereka malah senengnya minta ampun. Kelihatan bahagia banget lihat kita. Suatu hari, Bibi bahkan nyamperin gue, senyum hangat, terus bilang pelan, Xiaomu. Ningbing itu anaknya keras kepala banget. Dari dia kecil, dia nggak bakal pernah ngelepasin apa yang udah jadi pilihan hatinya. Perasaannya ke kamu, itu bener-bener murni dan tulus. Janji ya buat selalu bareng, saling ngejaga dan nyayangi. Kalian nggak usah khawatir, Bibi. Bakal selalu dukung kalian berdua. Bokap gue juga nggak mau kalah. Beliau nepuk pundak gue keras-keras. Pakai tatapan tajam, tapi penuh rasa sayang. Dia teriak, dasar bocah nakal. Mulai detik ini juga, lu harus selalu bikin bahagia. Kakak lu, jangan pernah sekalipun lu bikin hatinya terluka. Kalau sampai bokap denger lu berani bikin dia nangis, bokap nggak bakal lepasin lu. Paham lu bocah? Gue pun ngangguk penuh semangat. Siap mikul takdir ini. Dada gue dipenuhin kehangatan yang meluap-luap. Gue akhirnya sadar kalau mereka benar-benar ngerestuin jalan kebahagiaan kita berdua. Dan begitulah, liburan musim panas yang penuh keajaiban ini terus bergulir. Waktu berlalu cepat banget bagaikan hembusan angin yang bawa gue maju. Sampai akhirnya kaki gue resmi menapak kuat di gerbang kampus impian. Gue resmi masuk ke Fakultas Ilmu Komputer. Di hari pertama gue nginjekin kaki sebagai maba, Kak Susu turun tangan langsung buat ngawal gue. Dengan senyumnya yang manis banget, dia bawain barang-barang gua, nemenin proses pendaftaran, sampai beresin kamar asrama gua. Kehadiran dia langsung bikin geger seisi asrama. Teman-teman sekamar gua langsung cenggo dengan rahang nyaris copot. Mereka bersorak heboh dan langsung ngerubungin gua, mikir kalau gua berhasil naklukin hati Dewi kampus secantik dia. Muka gua langsung panas merah padam nahan malu. Tapi, sebelum gua sempat nepis rumor gila itu, Kak Susu langsung nyela sambil ketawa kecil yang anggun banget. Gue ini kakaknya ucapnya mecah keributan di ruangan. Bukannya pada tenang, kebenaran itu malah bikin mereka makin histeris. Tatapan penuh rasa iri langsung tertuju tajam ke gue. Sejak insiden itu, pesona Bai Ningbing terus ngehias hidup gue. Tepat pas bel pulang kuliah bunyi tiap minggunya, sosok cantiknya selalu setia nungguin gue bak adegan drama romantis. Dia bakal narik tangan gue buat berburu kuliner favorit, atau sekedar nikmatin waktu berdua di sudut perpustakaan. Jari jemarinya membalik halaman buku, nemenin gue belajar dalam sunyi. Bahkan pas gue sibuk unjuk gigi di kegiatan klub kampus, dia selalu duduk di kursi penonton paling depan. Menatap gue lekat dengan sorot mata yang penuh rasa bangga. Tapi kedekatan kami yang intens malah mulai memicu badai gosip. Desas-desus liar menyebar cepat banget kayak api di rumput kering. Ada yang bisik-bisik sinis menuduh kami punya hubungan terlarang. Bahkan nuduh gue sebagai parasit yang cuma ngincer hartanya doang. Awalnya omongan pedas itu sukses ngeruntuhin harga diri gue. Sampai akhirnya Bai Ningbing genggam erat tangan gue. Menatap mata gua dalam-dalam dan ngusir semua keraguan. Tutup telinga lu dari omongan berisik orang-orang, bisiknya menenangkan. Panggung kehidupan ini punya kita, bukan cuma tontonan mereka. Kata-katanya kayak sihir yang ngebebasin hati gua. Dia bener, kebahagiaan kita nggak ditentukan sama bacotan mereka. Perlahan, keraguan di hati gua runtuh total tanpa sisa. Buat apa ngorbanin perasaan cuma demi memenuhi ekspektasi orang lain? Selama 4 tahun masa kuliah yang penuh warna itu, ikatan batin kami berdua tumbuh jadi makin kokoh dan gak tergoyahkan. Bocah SMA yang dulu terlalu polos dan naif, sekarang udah berubah jadi pria sejati yang matang. Gak cuma belajar buat berdiri tegak di atas kaki sendiri, tapi gue juga bersumpah buat jadi tameng abadi bagi Bingbing. Gue bakal ngeringanin beban di pundaknya pas dunia terasa berat banget. Saat senyum manisnya memudar, gue bakal lakuin apa aja demi balikin tawa cerianya lagi. Dan
Di saat tubuhnya melemah, gue bersumpah bakal jadi pelindung setianya, nggak akan pergi walau sedetik pun. Bye. Ningbing pun lakuin hal yang sama. Dia adalah pilar kekuatan gue yang selalu meluk gue dengan dukungannya. Dia jadi kompas penunjuk jalan di tiap kebuntuan gue dan menatap gue penuh rasa bangga di tiap puncak keberhasilan gue. Bahkan, dia berhasil mademin habis kobaran amarah di dada gue. Kisah asmara kami mengalir kayak melodi kehidupan sepasang kekasih pada umumnya. Penuh dengan tawa manis bahagia, tapi nggak luput juga dari badai pertengkaran. Tapi anehnya, setelah badai itu lewat, ikatan takdir kami malah jadi makin kuat dan tak tertembus. Waktu pun terus berputar cepat banget. Sampai nggak sadar, babak akhir di bangku kuliah akhirnya tiba. Di hari bersejarah itu, pakai jubah kelulusan, gue berdiri di tengah luasnya lapangan. Gue natap sekeliling, ngelihat orang-orang yang lagi ngerayain kelulusan mondar-mandir di depan gue. Sementara di lubuk hati terdalam, gelombang kangen masa lalu menghantam keras banget. 4. Tahun masa muda, gue udah terukir sempurna. Dan seiring dengan itu, rasa cinta gue ke Bai Ningbing sekarang udah mengakar sampai ke dasar jiwa. Begitu wisuda kelar, gue gandeng lembut tangan Bai Ningbing. Bawa dia balik ke tempat yang nyimpen 1000 kenangan. Di hamparan pasir itu, lampion harapan kami kembali terbang ke langit. Matahari perlahan tenggelam, melukis langit senja dengan sapuan warna jingga keemasan yang indah banget. Pantulan cahayanya menari-nari cantik di atas permukaan laut. Pemandangan yang bener-bener kayak surga. Ditemenin suara ombak yang berbisik lembut nyapu pinggir pantai. Jari gua perlahan merogoh saku, ngeluarin sebuah kotak beludru merah. Dan di detik itu juga, gua langsung berlutut di atas pasir. Gua mendongak, natap lurus ke dalam mata Bai Ningbing. Waktu rasanya berhenti berputar, mata indahnya melotot, kaget gak percaya. Jari jemari lentiknya gemetar, refleks nutupin mulutnya yang menganga kaget. Gua narik napas dalam-dalam, ngumpulin semua keberanian yang tersisa di jiwa gua, lalu mulai bersuara mecah keheningan yang penuh haru ini. Kak, di jembatan layang pas tahun pertama SMA dulu, takdir nuntun gua buat ngeraih tangan lu. Dulu gua bener-bener gak nyangka kalau cewek yang gua selamatin hari itu bakal jadi pusat dari semesta gua selama bertahun-tahun ini. Makasih karena udah ngebiarin gua singgah jadi tempat gua bersandar dan mencintai gua apa adanya. Lu pernah bilang kalau perasaan lu bermula dari detik itu dan hari ini. Rasa cinta gua ke lu makin tumbuh dalam di setiap detik kebersamaan kita. Sekarang, gua udah berdiri sebagai cowok dewasa dan berhasil ngeraih mimpi gua. Udah saatnya gua nepatin janji yang belum terucap di masa lalu. Bye, Ningbing. Maukah lu habisin sisa hidup lu bareng gua? Sepasang mata indahnya natap gua lekat. Pertahanannya runtuh. Air mata bahagia langsung membasahi pipinya. Sambil nangis sesenggukan, dia mengangguk penuh keyakinan. Aku mau, Xiao Bai. Aku mau banget. Jantung gua berdebar kencang pas masangin cincin. Di jari manisnya, terus meluk erat tubuhnya. Hembusan angin laut nerpa kami dengan lembut, bawa aroma wangi, bunga gardenia yang harum banget. Wangi cinta abadi yang cuma milik kami berdua. Cahaya senja keemasan melukis bayangan kami, menyatu dalam pelukan rindu. 365 hari pun berlalu. Lonceng pernikahan kami akhirnya berbunyi megah. Di atas altar yang suci, bokap menggenggam tangan gua, nyerahin masa depan gua seutuhnya ke Bai Ningbing. Sambil natap penuh haru, bokap berbisik. Ningbing, gua titipin anak kesayangan gua ini ke elu. Arungilah samudera kehidupan ini bareng-bareng. Berjanjilah buat saling bikin bahagia. Tante Su yang berdiri, nggak jauh dari kami. Tersenyum sambil ngusap air mata harunya. Beliau nggak henti-hentinya ngasih restu yang tulus. Supaya kami selalu saling ngerti dan ngejaga. Saling melengkapi satu sama lain. Sementara itu, sohib gua, Fang Kuan, si pendamping pria, malah nangis kejer terseduh-seduh. Di sela-sela tangis konyolnya, dia malah teriak heboh. Nyuruh kami ciuman! Pas meluk gua, dia berbisik. Woi kampret, nasib lu bener-bener hoki parah. Bisa dapet bidadari secantik dan sesempurna dia. Awas aja lu kalau sampai berani ngecewain dia. Babak baru kehidupan kami pun resmi dimulai. Hari-hari yang penuh dengan kehangatan cinta. Bai Ningbing mungkin di luar sana adalah sosok bos cewek yang ditakuti banyak orang, tapi pas di rumah bareng gua, auranya langsung luluh total. Berubah jadi istri kecil yang manja dan penyayang banget. Cinta kami mengalir kayak melodi indah. Nyambut pagi dan pulang di bawah langit malam bareng-bareng. Masak bareng sambil bercanda di dapur, bersandar mesra pas nonton film,
dan ngebiarin ombak nyapu kaki kami waktu jalan-jalan di pantai. Sebuah akhir yang bahagia banget. Bahkan di setiap akhir pekan, gue sama keluarga nggak pernah absen buat cabut liburan bareng. Mobil melesat kencang membela jalanan, ngukir memori manis pas gue trip bareng Rongrong dan sekeluarga. Kadang-kadang pikiran gue melayang jauh ke belakang. Flashback ke rencana gede yang gue susun pakai ambisi gila-gilaan pasca ujian gaukau yang bener-bener meras otak sama jiwa itu. Liburan musim panas legendaris. Padahal ujung-ujungnya semua rencana sinting itu hancur lebur dan gak pernah kejadian sama sekali. Tapi semesta malah ngasih kejutan yang jauh lebih gokil. Sesuatu yang nilainya jauh di atas jutaan game ataupun kebebasan duniawi murahan manapun. Takdir epic ini malah nuntun gua buat ketemu sama dia. By Ningbing, nemuin tempat yang akhirnya bisa gua sebut sebagai keluarga asli. Sebuah rumah yang luber, sama cinta dan kehangatan tanpa batas. Sekarang gue sering banget meluk erat tubuh By Ningbing di tengah malam yang sunyi sepi, terus bisikin kata-kata manis di kupingnya. Kak, menurut lu, benang merah takdir beneran ngikat jiwa kita berdua gak sih? Pas dengar godaan receh gue itu, By Ningbing biasanya cuma bakal ketawa renyah, makin nyandar manja ke pelukan gue yang anget, terus ngejawab pakai suara yang sanggup bikin hati gue meleleh. Jelas dong, ini takdir yang gak bakal bisa kita hindari. Sejak detik pertama kita papasan di atas jembatan penyeberangan pas tahun pertama SMA dulu. Dari situlah jalan hidup kita udah kekunci jadi satu buat selamanya. Cahaya bulan malam itu nyelinap malu-malu dari balik gorden jendela kaca, nerangin seisi kamar pakai pendar cahaya perak yang rasanya magis banget. Gue dekap satu-satunya cewek yang paling gue gilai di semesta ini, ngerasain tiap tarikan napasnya yang tenang banget. Dan di detik itu juga, dada gue rasanya mau pecah gara-gara luapan bahagia yang gak karuan. Jadi inget lagi, momen liburan musim panas pas kelar disiksa ujian gaukau, waktu gue melangkah keluar gerbang sekolah layaknya pahlawan yang menang perang. Waktu itu gue pikir cuma bakal dapat liburan musim panas yang biasa-biasa aja. Tapi siapa sangka, skenario langit udah nyiapin plot twist yang gak terduga. Hari yang biasa aja itu malah berubah jadi titik balik paling hoki dalam sejarah hidup gue. Soalnya tepat di detik itulah, roda takbir gue mulai muter kencang. Nuntun gue buat maju selangkah demi selangkah makin deket sama By Ningbing. Sebuah perjalanan epik yang akhirnya ngebawa gue menuju sisa hidup abadi bareng dia. Dan kisah gokil ini berakhir dengan sangat sempurna.